Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Apa kabar untuk Anda siang ini? Weekend, akhir pekan, biasanya ada sesuatu hal yang beda banget ya. Kalau setiap akhir pekan Anda biasanya healing, mencari kesegaran, mencari sesuatu hobi yang menarik banget, atau justru mengisinya dengan kesibukan-kesibukan merawat tanaman ya, merawat diri, pedikur, medikur. Wah, kali ini kita bisa coba beralih ke salah satu hobi yang membawa hoki. Salah satunya kami hadirkan untuk Anda kesuksesan-kesuksesan rekan-rekan dari UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Dear UMKM Magelang, hadir untuk Anda edisi Sabtu 30 November 2024 kali ini dengan tema yang cukup menarik, yakni meraup untung dari budidaya anggrek. Keluarga Fast mungkin di rumah sudah ada anggrek gitu ya kan? Anggreknya sudah beberapa jenis ditanam atau bahkan beberapa ragam. Tetapi bagaimana sebenarnya untuk bisa merawat dan bisa menjadikan anggrek menjadi sebuah keuntungan. Nah, siang ini dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan untuk Anda keluarga Fast hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM, teman-teman dari IKM, Ols Production, dan tentu Lembu Wikarta. Pada kesempatan kali ini kami mohon maaf untuk Direktur dari Lembu Wikarta tidak bisa hadir, tetapi kami juga ditemani dengan Koordinator UMKM Magelang tercinta kita, ada Mas Ozi. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ozi? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini di tengah kesibukan dan di tengah hujan, apa sih yang membuat Anda jadi tetap fit kesana kesini ya sampai dengan siang ini? Iya, karena memang semua berawal dari niat. Apapun niat. yang kita lakukan harus dengan niat. Kemudian apapun kondisinya kita harus tetap lakukan. Karena ketika kita mager atau nggak mau ngapa-ngapain, ya sudah, semua yang kita tata nggak akan pernah terrealisasi ya? Iya, dengan baik. Begitu Begitu. dia. Jadi Iya. inama amalu biniat itu ya. Iya. Wah, inama amalu biniat. Iya, dengan benar. niat yang baik, insya Allah hasilnya Dan juga baik. ya. Karena segala sesuatu yang diniatkan baik, apapun persepsi orang, tetap kita harus semangat. Karena apa? Apa yang menyebabkan kita itu stagnan ataupun berdiri di kaki terus, nggak pernah berhenti, nggak pernah jalan-jalan, karena diri kita sendiri. Orang lain hanya sebagai sponsor aja. Ketika nanti kita sukses, kita akan ditepokin. Ketika susah, ketika gagal, mereka akan menjadi menjadi hakim yang paling menyakitkan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap semangat. Semua depend on kita sendiri, gitu ya. Oke gitu Mas Oji, terima kasih banget untuk pembukanya. Dan siang ini keluarga Fast, Mas Oji tidak sendiri seperti yang kita sebutkan tadi, meraup untung dari budidaya anggrek keluarga Fast ya. Tema ini sangat menarik sekali, yang mungkin 1-2 sudah menggelutinya, atau bahkan kalau saya ini Mas Oji masih agak jarang ya. Kalau ya saya melihat ini biasanya selera ibu-ibu gitu ya. Iya. Anggrek-anggrek gini. Nah, kali ini tidak ibu-ibu, tapi justru mas-mas ganteng ini ya. Sesuai dengan namanya, Mas Reza Akbar Rizaldi, pengusaha budidaya bunga anggrek. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Siapa ya Mas Reza tuh? Reza. Oh Mas Reza ya. Iya. Reza yang pertama ku jumpa itu bukan ya? Itu Reza Artamevia ya. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sih. Sibuk apa ini setiap harinya? Ya seharian jadi tukang kebun. Tuh ya, karena punya kebun, ya kan? Kalau saya masak, karena punya penggorengan ya. Ya, kebun apa ini Mas? Kebun anggrek. Anggrek gitu ya. Ya. Mas Reza ini usaha atau kebunnya ini di mana sih letaknya? Di Wonolelo Muntilan. Wonolelo Muntilan ya. Ya, dusun Wonolelo, kecamatan Muntilan. Begitu ya. Mas Reza bisa mendekat ke mic? Mendekat aja, mic-nya dideketin boleh? Oke, cukup ya, oke gitu. Mas Reza, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan budidaya anggrek, gimana sih anggrek ini? Sebenarnya kayak wanita nggak sih, gampang-gampang, gampang-gampang mudah atau gimana sih? Kalau saya selalu menggambarkan anggrek itu seperti perempuan. Wah gitu. Dia sensitif, butuh perhatian. Oh iya. Kalau kurang perhatian, dia ngambek. Ngambek ya? Ngambek. Bener kan Mas Ozi ya? Anggrek ini harus ekstra, kayak seorang wanita. Harus diperhatikan luar biasa. Iya, pokoknya harus full effort. Full effort ya? Kalau kata anak-anak Gen Z sekarang itu harus full effort kalau mau memelihara anggrek. Begitu. Iya, jadi memang dia tanaman yang sensitif, butuh perhatian, ketekunan, dan pastinya kita harus benar-benar meluangkan waktu. Wah, apalagi saya memang sebagai petani, jadi
membudidayakan dari usia nol, dari bibit kecil sampai berbunga. Oh gitu. Iya, Dari jadi bibit saya kecil. saya membibit sendiri dari bibit seukuran kecambah. Mhm. Itu sampai dewasa. Oh, Kira-kira nanti 60 cm bahkan sampai 2 meter lebih. 2 meter lebih. Ya, Itu baru berbunga. baru berbunga. Begitu. Dari Iya. kecambah tadi Dari seukuran kecambah. Mhm. Itu Sampai- bentuknya bibit. sampai dengan berbunga itu berapa jarak atau waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk waktu paling enggak 8 bulan sampai 1 tahun. Wah, lama juga ya. Iya, lumayan lama. Jadi Hmm. ya seperti yang saya katakan tadi, Aha. memang butuh kesabaran, Kesabaran, ketelatenan, perhatiannya juga khusus. Iya. Ya benar-benar seperti merawat Mencintai Oh, iya. seorang perempuan. Oh, mencintai luar seorang biasa perempuan. Saya juga dengar anggrek ini juga butuh yang namanya hembusan angin yang sepoi setiap hari. Betul, betul. Kenapa itu bisa? Nah itu memang kalau kita berdiskusi tentang anggrek itu pastinya kita sendiri juga harus paham kalau Ya. pada dasarnya anggrek itu merupakan tanaman epifit. Apa Dia- itu? Epifit itu dia pada dasarnya tanaman yang menempel. Ah, Menempel pada suatu pohon. Begitu. Pastinya dia membutuhkan udara dan air. gitu. Ya, Tapi dan- bukan kayak benalu. Benalu itu juga menempel ya? ya tapi dia lebih ke parasit. Kalau epifit itu hanya menempel, dia Tapi hanya tidak- numpang hidup. Oh, memang gitu. Tapi Ya. tidak merugikan inangnya. Tidak. Aha. Dia hanya numpang hidup. Mhm. Kalau Benalu? seperti benalu Mhm. itu merugikan. Ya. Dia karena menyerap sari makanan Dari inangnya. dari inangnya. Oke. Nah, anggrek itu sendiri kan dengan kondisi kehidupan di alam yang awalnya seperti itu, Mhm. kemudian memang di proses praktek pembudidayaan diharuskan mendapatkan sirkulasi yang lancar. Hmm. Nah, itu memang di tempat saya juga selain saya harus memperhatikan bagaimana bangunan sebuah greenhouse itu berdiri, Ya. nanti hubungannya dengan sirkulasi, saya juga menambahkan sebuah blower. Aha. Nah, itu memang salah satu komponen wajib sih menurut saya. Waduh, nambah kos lagi dong. Iya. Dan itu seharian Seharian gitu dari ya. pagi sampai sore. Itu Iya. wajib. Masa juga Mas Reza mau nipasin terus ya kan? Pakai kipas sate Pakai itu kipas ya. Sate bro. Oke. Tapi ngomong dari tadi kita belum bicara terkait dengan usaha budidaya bunga anggrek Mas Reza ini diberi nama apa sih? Bunda orchid. Bunda orchid. orchid ya? Kalau bahasa Inggris orchid. Nah, Orchid. tapi kalau Indonesia orchid gitu. Oh gitu. Bunda orchid. Ya. Orchid dari nama anggreknya ini. Iya. Mhm. Kalau Bunda sendiri dari nama saya apresiasi dari Kepada? ibu saya. Iya. Siapa sih disebut namanya dong? Ibu saya Retno Indarti. Selamat siang Ibu Retno. Terima kasih. Luar biasa nih Ibu Retno itu sudah memberikan edukasi yang luar biasa ke Mas Reza ini. Apa dulu Ibu memang penggemar anggrek? Bapak Ibu penggemar anggrek dari tahun 2000 saya masih TK. Waktu TK gitu. Jadi saya masih TK itu Mhm. sudah sering diajak kemana-mana Iya. belanja anggrek sama Bapak Ibu. Oh gitu. Ya jadi saya dari kecil memang sudah terbiasa Oh, dengan iya. anggrek. Dari kecil Ibu sudah belanja anggrek ya? Iya, Kalau Mas udah Oji belanja anggrek. belanja masalah dia. Kenapa sih Anda ya? Iya. Untuk dipecahkan masalahnya, ya kan? Belanja masalah mah enak banget ya. Iya. Dari TK sehingga Mas Reza sudah terbiasa dengan anggrek di rumah. Sudah terbiasa, ya. Itu Dulu juga memang- sudah ada greenhouse-nya? Dulu belum. 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 Dari awal? Dari awal itu belum. Itu sempat berhenti karena kena erupsi Merapi. Oh. Tahun 2010 iya. mati semua. 2010 waktu itu. Ya, terus saya mulai lagi 4 tahun lalu. Mhm. Tahun 2020 ini berjalan 4 tahun. 2020 berjalan 4 tahun ini ya? Ya, Oke. 2020 mulai lagi. Jadi karena kita memang masih suka tapi punya Iya. trauma gitu, Mas. Wah, Wah, aduh, sangat dalam banget. Trauma ya. Trauma. Sudah tadi ada filosofi mencintai perempuan dengan Aha. sepenuh hati, sekarang ada trauma. Ada trauma. dan Jadi trauma. memang paket komplit. Iya. Ada trauma, ada trust issue. Ya biasa, generasi lulusan dari COVID kayak gini ya. Oke, Mas Reza, kalau tadi Ibu sudah mempunyai greenhouse Iya. di tahun Iya. di tahun Tahun 2000 sampai 2010. 2000 sampai 2010 udah ada greenhouse. Sebenarnya belum. Belum. Jadi cuman mengandalkan di pinggir-pinggir rumah. Begitu. Tapi memang sudah dikomersil, diperjualbelikan, Mhm. sudah membibit sendiri dari kecil sama seperti saya sekarang. Oke. Nah, itu memang ya karena ada bencana itu semua mati habis. Kemudian karena kami sendiri masih punya skill ya, masih ingat caranya bagaimana. Mhm. Tahun 2020 mulai lagi. Iya. Tepatnya malah sebelum Covid. Mhm. Jadi kalau dikata kami itu
korban FOMO, korban COVID yang Iya. waktu itu pada suka tanaman itu sebenarnya enggak. Oh gitu. Karena COVID kan masuk malah tahun 2021 ya. 2019. 2019. Tapi Menuju ke ke Indonesianya 2020. ya. Itu 2020 awal tahun itu udah mulai kok kami. Iya. Oh, oke. Ya, udah mulai dan kebetulan memang timingnya pas ya. Timingnya pas itu ada COVID. Aha. Jadi memang sebenarnya membawa berkah juga untuk Iya. kami karena dari sisi pemasaran konsumen itu malah banyak. Mhm. Kita malah sedikit bisa menyingkat waktu. Iya. Itu karena kita dikenal lebih cepat. Hmm. Bahkan di 1 tahun pertama itu kita ibaratnya mendapatkan seorang reseller atau dropship itu Mhm. kita ya lumayan mudah. Oh, begitu. Ya karena tren tanaman waktu itu naik kan. Begitu. Ya, Iya. jadi Selain itu juga pelanggan-pelanggannya yang dulu ketika sebelum erupsi Merapi bagaimana? masih ada yang balik, Mhm. tapi ada yang memang sudah ya mereka gampang-gampang bosen. Oke. Ya, jadi kalau penghobi anggrek itu mereka seling apa ya Mhm. bahasanya mutung atau kagol. Oh. Nah, karena perawatan yang mungkin kurang telaten, gampang Mhm. mati, jadi mereka kapok. Gitu. Ya, tidak semuanya memang bisa telaten untuk merawat anggrek ini. Mhm. Oke, menarik sekali sebenarnya ya. Nah, anggrek ini kan menjadi salah satu bunga yang cukup ekspensif gitulah ya. Iya. Di kisaran berapa sebenarnya Mas Reza menjual seperti ini bibit yang ada di depan kita ini? Ini usia berapa ini Mas? Itu remaja, itu Remaja. remaja. Aha. Itu remaja itu minimal usia 5 sampai 6 bulan. Ini Ya, cukup lama ya berarti cukup ya? lama Hmm, dari bibit. Dari bibit ya. Iya, Kemudian ini semua sama remaja semua. remaja Kalau semua. yang di belakang itu yang tinggi Itu remaja, itu remaja juga. Remaja 6 juga. bulan ya. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Dijual harga berapa ini Mas? Kalau untuk yang remaja itu kisaran itu tergantung jenis. Mhm, Kalau Kalau yang ini yang di depan jenengan itu yang tinggi-tinggi itu 65 sampai 100 ribu satu pot ini ya. satu pot. Oke, ini ada tulisan AD175 itu apa sih? Itu kode. Kode. Jadi tiap anggrek Mhm. itu ada kode. Mhm. Kode itu yang nantinya bisa saya cek itu ada katalog. Hmm. Jadi kode itu silangan. Oh ini silangan ini dengan ini. Oh, ada juga disilangkan di sana. Ada. Mhm. Jadi silangan itu apa katalog itu dapat memberikan kami gambaran Mhm. bunganya muncul seperti apa nanti warnanya. Oke, Ya. sesuai harapan atau tidak? Ya, jadi Gitu. nanti misal itu apa AD AD175. AD175 itu Hmm. bisa saya cek di katalog Mhm. itu oh ini silangan antara dari jenis dendrobium ini dengan ini. Oh, oke. Nah, nanti dari situ kami bisa kira-kira bunganya seperti apa besok munculnya Mhm, gitu. Begitu. Iya. Ya, oke. Baik. Tadi kalau berbicara terkait silangan, Ya. berarti tidak semua anggrek di sana itu satu jenis gitu ya? Oh, banyak. Banyak Ini ya? kebetulan yang saya bawa kalau yang batangnya tinggi itu namanya dendrobium. Yang itu juga? Ya, ini kami nyebutnya dendro. Dendro. Ya, dendro. Oh, Kalau oke. yang daunnya lebar-lebar ini anggrek bulan. Yang ini ya? Nah, ini yang jadi primadona emak-emak. Oh. Nah, ini bunganya yang model kayak telur ceplok Oh, yang gitu. besar-besar ungu itu. Hmm. Nah, itu anggrek bulan. Ini yang menginspirasi Doyo. Iya. Anggreklah bulan, ya kan? Ada lagunya soalnya. Siap. Kemudian apa lagi? Itu kemudian di rumah ada jenis Grammatopilum juga, ada jenis Hmm. Vanda, macam-macam. Ada beberapa jenis di sana ya? Ada beberapa jenis. Hmm. Jadi memang pasaran anggrek itu luas. Berdasarkan jenisnya pun masih bisa dibagi-bagi per kategori. Oke. Nanti. Dan jenis itu bisa diidentifikasi dari daun, dari batang. Ya, itu dari morfologi dari sosoknya tanaman itu bisa diidentifikasi karena beda-beda. Beda-beda ya? Ya, beda-beda. Memang tiap jenis itu dia memiliki ciri khas, entah Mhm. dari batang, daun, Ya. perakaran itu beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda Mhm. dan perlakuan perawatan beda-beda. Wah, ada luar biasa. Ya. Berarti Mas Reza ini 24 jam harus ngurusin anggrek dong? Bahkan 24 jam itu kebun buka. Kebun buka. Karena sering juga kalau pelanggan tuh malam datang. Mhm. Makanya saya pasang lampu di kebun itu. Oh, Ya karena begitu. terbiasa kadang ada orang mendadak, aduh Aha. paginya istrinya ke ulang tahun lupa cari hadiah. Nah, Wah, anggrek. anggrek. Kalau istriku nggak mau dikasih bunga. Bunga bang. Bunga bang. Deposito ya. Iya. Tapi kalau Mas Ozi itu suka bunga kok. Kalau dia ulang tahun saya kasih rafflesia. Oh, yes. Ada 2 kali hari ini sudah. Oke gitu. Mas Ozi, kalau terkait dengan bunga ini Baik, memang segmennya menurut saya ya, karena saya juga belum begitu mengetahui, belum terlalu banyak pesaing atau pelaku UMKM terkait dengan bunga gitu. Iya. Pertama mungkin karena perlakuannya yang ekstra, Iya. cost-nya yang tinggi, Iya. dan juga tentu beberapa high risk gitulah, Iya. risiko cukup tinggi gitu.
Ya kalau saya menyikapinya sungguh luar biasa, apalagi nyuwun sewu ini sudah pergantian pemimpin juga. Ya. Ini salah satu nanti mungkin yang akan mengangkat Magelang sebagai salah satu petani milenialnya mungkin ya. Bisa juga kemudian pencinta anggrek dan bunga-bungaan yang lain itu kan harus ekstra sabar nyimpen duit dalam bentuk tanaman. Gitu Iya ya Mas kan? ya. Iya Betul, toh? betul. Betul kan? Saya setuju Ya. sama Mas bentuk Ozi, ya. saya Ya. setuju. Iya. Jadi ketika kita nggak punya modal berlebih dan punya side job atau side penghasilan, Ya. ya sudah. Ketika kita nggak ada rasa cinta tadi, bakal gelindung. Begitu. Itu yang disampaikan Mas Reza tadi ya. Iya. Ketika mereka berharap dalam satu tanaman saja Iya. dan mereka tidak sabar, mereka sudah selesai gitu aja ya. Iya. Ya. Intinya pokoknya ketika itu sebuah hobi dan hobi itu adalah untuk ditanam dalam kurun waktu lama, mereka cepat akan merasakan bosan. Kenapa? Ketika mereka tidak ada feel di situnya, otomatis mereka akan segera ini kok nggak menguntungkan. Padahal ketika kita bersabar melalui proses dan Masnya juga saya lihat kemampuan untuk tentang morfologi, tentang apa tumbuhan dia menguasai karena mungkin Dari ibu bapaknya bapak juga itu. menguasai, kemudian juga tahu bagaimana perlakuan supaya tanaman ini bisa baik. Lah kita tadi sudah disampaikan sama beliau bahwa beliau menyampaikan Iya. tanaman segitu tingginya dengan kode itunya Tertentu ya. itu sudah ada cuannya. Nah, sama kan kayak yang dulu mbak-mbak yang di sebelah itu kan juga pas kita undang Iya. juga hasilnya wow. Iya. Apalagi kalau orang lain menganggap pas COVID itu adalah sebagai musibah, dulu dibalik adanya COVID adalah sebuah berkah. Betul ya Mas ya? Betul. Betul sekali. Anda mengaminkan COVID? Iya. Bukan. Ya, artinya peluang itu ada. Ada di setiap bencana, jangan sampai kita itu menganggap bahwa apa yang diberikan itu Oke. sebuah musibah yang menyebabkan kita lumpuh, Ya. tidak bisa apa-apa. Betul kan Mas? Gitu, kita harus moving ya Mas ya. Iya. Nah, kalau tadi anggrek itu ada beberapa jenis ya di sana ya. Iya. Kemudian ada berapa luas greenhouse yang dimiliki oleh Mas Reza dan ayah ibu? Kalau greenhouse sementara kami baru punya 6. Oh, ada 6. Ada 6 Di letak yang sama. di letak yang sama. Jadi di sekitar rumah kebetulan kami ada halaman yang benar-benar nganggur ya, kurang termanfaatkan. Wah, nganggur Mas. Nganggur loh. Halaman nganggur luas loh. Ngeri. Siap-siap dimanfaatkan. Iya. Jadi itu Oke. dulu kami bersihkan, kemudian kami buat greenhouse. Alhamdulillah ini sekarang kami posisi punya 6. 6 Besok greenhouse. Desember saya mau nambah lagi 2. Masya Begitu. Allah. Oke. Amin. Berarti Ya. ini kan juga menambah juga tenaga kerja di sana. Iya. Dari mana saja yang bisa membantu perawatan ini? Kalau tenaga kerja dari sekitar, dari tetangga juga ada, dari orang Muntilan. Muntilan sekitarnya ya? Ya, saya memang mengutamakan itu bagaimana kehadiran Bunda Orci itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi saya mengutamakan memang menyerap tenaga kerja dari orang-orang sekitar dulu. Siapa yang kompeten, siapa yang memang bisa, saya poleh sedikit, saya beri ilmu, saya ajarkan. Jika memang orang tersebut ya masuk qualified ya oke-oke saja. Saya tidak masalah mau dari manapun yang membantu saya, terutama jika memang masyarakat sekitar ya saya lebih senang. Alhamdulillah gitu. Ya jadi kan kalau anggrek ini tidak serta-merta semua orang memiliki ilmu perawatannya. Iya. Kalau mungkin padi dikasih air, dipupuk gitu. Iya. Nah ini lebih dari itu malah kan ya? Lebih dari itu. Lebih dari itu, bukan Iya. hanya disirami atau seperti apa? Kalau jadi gini, kalau perawatan pada intinya pada umumnya sama. Sama. Disiram tetap, dipupuk tetap, tapi intensitasnya yang beda. Beda. Ya, Oke. jadi karena ini yang di depan kita ini itu dia ada media yang berbentuk lumut. Oh, lumut ini kemudian ya, ini, ada betul. lumut, kemudian ada arang. Oke. Itu misal saya nyiram pada hari ini hari apa ya? Sabtu ya. Sabtu ya. Sabtu. Kemungkinan dia kering itu hari Selasa. Oh, Atau cukup lama ya? Cukup lama. Jadi dia cukup lama menyimpan air sekitar 2 sampai 3 hari. Itu baru saya siram lagi. Jadi kalau dia disiram setiap hari malah busuk. Begitu Nah, ya. kembali lagi seperti perempuan ya maksudnya. Iya. Jadi kalau terlalu diperhatikan, kekang terus-menerus Iya. dia akan bosan. Tapi Dia ini akan juga, lari. Iya, tapi ini kadang-kadang kayak cewek juga nih. Ini kan
cuman 2 hari ya disiram ya, Iya. 2-3 hari ya. Saya juga gitu, mandinya 2-3 hari. Oke. Ini kita lihat di sini ada juga pupuk ini Mas Oh, iya. Reza. Puspita. Ya, Ini by Bunda Orchid. ya. Ini pupuk apa ini Mas? Itu pupuk organik cair itu produksi saya sendiri. Mhm. Jadi alhamdulillah memang prestasi saya pada 2 tahun belakangan itu Iya. mampu memproduksi pupuk sendiri. Hmm. Itu pupuk yang sehari-hari saya gunakan di kebun. Saya juga punya tujuan bagaimana mengedukasi masyarakat atau pembeli itu supaya mereka tidak mudah bosan atau mutung tadi, kagol tadi. Oke. Jadi saya memang memberikan akses kepada mereka, saya memperjualbelikan pupuk yang saya pakai. Jadi tidak ada rahasia di tempat saya. Oke. Jadi bagaimana nanti pelanggan dapat merasakan merawat anggrek itu dengan mudah, dengan praktis, tanpa mengurangi sebuah kualitas tanaman itu sendiri. Oke. Ya. Ini pupuk cair ya? berarti? Pupuk cair organik. Oh, tujuan untuk apa ini? Itu saya membuat ada yang Puspita Grow, ada yang Puspita Flowering. Ini flowering. Yang flowering itu nanti digunakan untuk usia dewasa, untuk pembungaan. Mhm. Ya, jadi itu untuk merangsang bunga Oh, gitu. supaya tumbuh bunga. Kalau yang satunya yang Mhm. grow ini Ya. itu ditujukan dari usia bibit sampai remaja seperti Seperti ini. ini. Ya, Untuk itu pertumbuhan. akar dan tunas. Hmm. Jadi memang dari 2 jenis itu sudah saya formulasi, sudah saya campur hormon Mhm. untuk kebutuhan masing-masing. Begitu. Ya. Oke, Mas Ozi, yang ini adalah untuk flowering atau pembungaan. Kalau Anda ingin berbunga-bunga hatinya, silakan dicoba. Ya. Boleh, Mas. Sehari 3 kali. Coba kita kasih contoh dulu ya dari Mas Dimas dulu, nanti kita gantiannya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi Mas Riza ini bukan hanya membibitkan, kemudian juga menumbuhkan dari beberapa anggreknya, tapi juga bagaimana pupuk ini bisa teraplikasi kepada para konsumennya juga ya Mas ya. Iya, jadi intinya beliau juga selain bercocok tanam sendiri, apa pupuk yang digunakan dari beliau juga diproduksi sendiri. Dia kan tadi sudah bilang open semua. Ya. Tapi satu yang kita garis bawahi bahwa untuk tanam anggrek sendiri, tingkat kesabaran ini melatih kesabaran kita. Betul nggak sih Mas Adea? Betul. Jadi intinya ketika sebuah usaha yang membutuhkan kesabaran itu pasti ketika mereka itu akan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sabar, petiknya itu di belakang. Petiknya di Seperti belakang, ya. kita itu invest sesuatu. Jadi intinya ketika ada kan orang invest di uang, kemudian di emas dan sebagainya. Nah ini karena beliaunya turun temurun dari orang tuanya invest di tanaman, sama kita lihat aja pertumbuhannya seperti apa, hasilnya itu akan kelihatan di belakang ketika ini ternyata ini. Kenapa? Karena orang yang berpenghasilan by proses itu nanti beliau nggak akan cepat gelundung ketika ada tawaran baru ini seperti ini karena kadung sudah melekat di hati. Begitu. Witing tresno jalanan sekoku Saking anggrek. Ya. Siap gitulah maksudnya. Oke, siap. Oke, gitu. Mas Ozi, Mas Reza, kita akan kembali dulu setelah jeda berikut ini ya. Dan kita tetap masih berbicara terkait dengan anggrek gitu. Nah, saya juga ingin tahu nanti Mas Reza bisa memberikan informasi di manakah keluarga Fas jika ingin mendapatkan Orchid atau Bunda Orchid, produk-produk dari Bunda Orchid ya. Iya. Baik keluarga Fas, kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetap di Dialog UMKM. Dialog UMKM keluarga Fas masih bersama saya Dimas Saputra sebagai penghantar acara dan masih bersama dengan Mas Reza Akbar Rizaldi, pengusaha budidaya bunga anggrek dari Bunda Orchid yang ada di Wonolelo, Muntilan. Jadi untuk Anda keluarga Fas, jika Anda ingin berkunjung ke Bunda Orchid, Anda bisa langsung menuju ke greenhouse beliau, Mas Reza Akbar Rizaldi atau Ibu Retno, yang letaknya ini ada di salah satu tempat yang cukup menarik di kawasan Muntilan. Jadi untuk Anda dari Magelang sebelum ke Jogja, ini kan satu jalur ya keluarga Fas ya. Nah pas tikungan sebelum Tape Ketan, Anda bisa ambil ke kiri ya. Di situ kurang lebih 200 meter, nanti ada tulisan Bunda Orchid gitu. Saya juga baru tahu dikabarin nih kok. Sebelumnya juga saya belum ke sana gitu ya kan. Ya, jadi untuk keluarga Fas yang mau penasaran dengan beberapa jenis tanaman anggrek yang ada di Bunda Orchid, Anda bisa langsung datang ke sana atau Anda bisa spill dulu deh di media sosialnya di Instagram @bunda.orchid.
@bunda.orsid ya. Iya. Itu dia. Keluarga Fas nanti bisa spill dulu di Instagramnya karena banyak sekali postingan-postingan terkait dengan anggrek ya. Iya. Ya, baik itu anggrek yang jenisnya sudah berbunga atau bahkan penanaman, pembibitan juga macam-macam gitu. Bahkan Mas Reza itu juga tidak pelit dengan ilmu bagaimana mengatasi anggrek yang mungkin di rumah Anda tidak berbunga-bunga gitu ya, kok jadi mawar. Nah, itu harus ditanyakan itu ke Mas Reza gitu ya. Oke, kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan banyak sekali paketan ya biasanya kalau kiriman dari Mas Reza itu. Oh iya. Ya, diantar gitu, Pak, kayak ekspedisi gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Mas Reza mengatakan anggrek ini ekstra gitu ya penanganannya. Iya. Harus juga tidak boleh diperlakukan sembarangan gitu. Nah, dalam pengiriman ini bagaimana lantas perlakuannya agar anggrek ini sampai ke konsumen juga aman? Yang paling penting kalau saya melakukan pengiriman via ekspedisi itu media harus kering. Media harus kering dan ketika ada suatu ketika memang problem sebelum dikirim itu kok performa tanaman itu turun akan saya ganti langsung dengan edi yang sama. Tapi yang paling penting itu media. Media harus saya pastikan kering. Itu biasanya proses pengeringan 2 hari sampai 3 hari. Tergantung cuaca. Sebelum dikirim? Sebelum dikirim Oke. harus saya pastikan kering, diangin-anginkan dulu. Karena kalau saya nekat, itu kondisi media kok basah dikirim, itu kan otomatis kan nanti masih saya bungkus pakai koran, masuk kardus, itu dipastikan busuk sampai tujuan. Begitu. Ya, jadi cara saya seperti itu. Karena mau tidak mau memang kewajiban ya, UMKM di masa sekarang itu harus adaptif dengan perkembangan digital ya. Saya di samping penjualan offline saya juga melakukan penjualan online. Saya juga melakukan live sale di Facebook itu juga. Di Facebook ya. Ya, jadi memang para buyer atau pembeli yang sudah melakukan transaksi di Facebook via live sale itu ya pada akhirnya anggreknya akan saya kirim baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Kemarin saya baru ngirim ke Sumatera. Di luar pulau juga ya. Iya, luar pulau. Garansi apa yang diberikan kepada para pelanggan Mas Reza ini ketika di luar pulau tentunya? Ya, kalau garansi biasanya yang sering kendala-kendala yang kami antisipasi itu adalah kebusukan. Sampai tempat, apabila sampai tempat pelanggan itu kondisi anggrek busuk tidak dapat diselamatkan atau bahkan ada performa atau kondisi yang ngedrop, itu akan kami ganti dengan yang baru. Kami beri tawaran apakah mau kami ganti atau di kesempatan berikutnya beliaunya mau melakukan pembelian lagi, nanti kami berikan potongan harga. Oke. Begitu. Jadi kami tetap ada kompromi, kami kasih opsi 2 itu tadi. Dan tidak mengecewakan pastinya ya. Iya, tidak mengecewakan karena saya juga berusaha bertanggung jawab. Itu di samping saya berperan sebagai penjual, saya juga berkewajiban untuk mengedukasi pembeli. Jadi begitu anggrek saya kirim, itu saya melakukan apa ya? Jadi saya informasikan kepada pelanggan. Itu nanti begitu pelanggan unboxing atau perlakuan setelah barang itu sampai itu bagaimana saya jelaskan semuanya. Jadi memang harus ada prosedur-prosedur karena ini tanaman hidup, kita tidak bisa sembarangan memperlakukan. Jadi nanti misal setelah paket sampai di unboxing, itu tidak boleh langsung disiram. Jadi harus diangin-anginkan dulu supaya dia adaptif dengan lingkungan baru. Kemudian nanti kalau sudah 1 malam disiram. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Kalau ekspedisinya juga perlakuannya ada mobil box tersendiri khusus atau gimana sih, sama? Kalau ekspedisi sama. Oh, sama. Jadi antisipasi dari saya, sekreatif mungkin dan benar-benar itu preventif dari saya. Kalau memang dimensinya besar, saya kasih rangka kayu. Oh gitu. Ya, saya pakai kardusnya pun khusus kalau seperti kardus rokok itu kan tebel. Ya, saya memang memprioritaskan kalau pengiriman anggrek pakai itu kardus-kardus yang benar-benar tebel, kuat. Ya kuat. Jadi nanti semisal di ekspedisi terjadi apa ya penumpukan atau agak mungkin ada apa ya sedikit dilempar atau guncangan gitu, itu aman. Aman ya. Gitu. Saya juga sering penasaran gitu, bagaimanakah anggrek-anggrek ini dikirim ekspedisi seperti itu? Ternyata juga sudah harus ekstra banget ya atau pengirimannya. Ekstra, iya. Gitu. Jadi selain nanti dari pohonnya sendiri kami bungkus pakai koran satu persatu, nanti di dalam kardus itu masih kami beri dakron. Kami beri dakron, masih kami beri bantalan-bantalan seperti bungkus-bungkus koran atau kardus lagi seperti itu. Jadi memang benar-benar kami amankan bahwa bahkan di pot media itu pun kami lakban.
supaya media tidak Geser tidak ya? keluar. Oke. Ya, selama di perjalanan kalau dia ada guncangan atau apa, medianya akan tetap aman di situ. Mhm. Ya, karena jika itu media terlepas dikit pun nanti bisa stres anggrek tersebut. Oh gitu. Iya. Wow, ini dia. Ini pelajaran baru nih bagi saya ya. Oke. Jadi saya juga pernah lihat ini Mas, tanaman anggrek tetapi medianya adalah sabut kelapa. Iya. Apa itu Mas? Anggrek apa itu? Sebenarnya semua anggrek bisa. Oh bisa. Ya, itu cuman opsi aja sih. Jadi media anggrek itu biasanya sabut kelapa bisa, arang bisa, arang kayu. Kemudian saya selalu pakai akar kadaka itu atau lumut hitam, moss hitam. Nah, itu asalnya dari tanaman simbar, tanduk rusa yang ada di gunung-gunung itu. Oke. Ya, kalau saya lebih suka pakai moss hitam atau kadaka itu karena dia tidak menyimpan air terlalu lama. Jadi kalau merawat anggrek itu yang sering kita lupa itu adalah terlalu sering menyiram. Oh gitu. Kurang perhitungan. Nah, di kadaka ini dia menyerap air 2-3 hari bisa awet. Gitu. Nah, itu bisa saya siram lagi. Tapi jika kalau memakai arang, ada arangnya itu paling 1 hari 2 hari kering. Kering. Ya. Sabut kelapa juga seperti itu. Tapi menurut saya lebih riskan karena nanti umur media di atas 1 tahun dia akan jenuh. Dia akan jenuh kalau sabut kelapa itu lama-kelamaan kalau disiramkan akan remuk ya. Nah, akan remuk berair lembab itu dan dia malah keluar zat asam nanti yang akan meracuni akar itu. Oh begitu. Ya oke. Ya. Jadi itu trouble yang mungkin jarang disadari oleh para penghobi. Kadang tiba-tiba kok akarnya busuk, kok nanti ada daunnya kok lemas, kemudian dia nggak bunga-bunga atau kok batangnya menggundul. Nah, itu problem yang sering ditemui dari bawah, malah trouble dari akar itu karena medianya mungkin mereka kurang memperhatikan itu untuk pergantian media atau kurang memahami kalau media itu bisa jenuh, ada masa expirednya seperti itu. Gitu ya. Memang media yang paling menyenangkan adalah Fast FM itu ya. Wah, beda lagi ya. Mas Ozi, kalau tadi disampaikan oleh Mas Reza, ternyata banyak sekali beberapa faktor-faktor yang mendukung dari tanaman ini, baik dari membuka lapangan kerja, ya kan, kemudian juga dari packagingnya juga butuh beberapa hal yang sangat banyak sekali ini, menyita kos banget ini. Ya, terima kasih Mas Reza. Dari sini saya selaku koordinator UMKM, beliau memberikan edukasi yang sangat banyak sekali untuk sebuah melakukan usaha. Jadi mulai dari awal niat, kemudian dari cara penanaman kalau untuk tanaman, kemudian dari cara bagaimana nanti perlakuan ketika sudah mau dikirim ke buyer sampai nanti servisnya ke pelanggan, itu adalah sebuah ilmu yang tidak dapat kita dapatkan hanya dalam 1-2 SKS saja kalau kuliah. Tapi ini adalah ketika seseorang itu sudah menasbihkan diri untuk menjadi seorang pengusaha, bagaimanapun untuk bisa menyebabkan orang lain yang loyal terhadap kita itu harus kita lakukan, karena itu akan menyebabkan sebuah usaha menjadi long lasting. Ingat, apapun yang kita lakukan terhadap konsumen kita akan memberikan dampak yang baik. Contohnya tadi, saya melihat beliau ketika pemaparan dalam penanaman anggrek, kemudian perawatan dan secara detail dia berikan. Otomatis dari situ kan kita bisa berikan untuk yang lain, misalnya makanan, minuman, kemudian pakaian. Sama sebetulnya sebuah usaha atau bisnis apapun, ketika kita mencintai usaha yang kita lakukan, otomatis akan memberikan yang terbaik. Karena apa? Ada istilah bahwa pembeli adalah raja, konsumen adalah raja kita. Bagaimana kita memuliakan, bagaimana beliau sudah mengeluarkan uang untuk membeli produk kita, berikan yang terbaik. Begitu. Mas Reza, kalau kita melihat situasi cuaca, itu apakah juga berpengaruh terhadap tanaman anggrek Anda? Pengaruh, sangat pengaruh. Ketika kemarau seperti apa perlakuannya, dan ketika hujan seperti apa juga? Kalau kemarau itu anggreknya cenderung udah kering ya, itu udah pasti. Itu karena hembusan angin yang besar, anginnya besar, lalu juga intensitas sinar matahari yang seharian full day, itu membuat media cepat kering. Jadi saya paling lama 2 hari sekali nyiram. Jadi hampir tiap hari saya selalu siram. Tapi kalau di cuaca yang seperti ini sudah masuk musim hujan, itu saya bisa 3-4 hari sekali baru siram. Jadi memang merawat anggrek itu fleksibel. Fleksibel ya. Kita melihat cuaca juga. Kalau memang saya berencana
Tadi pagi saya berencana untuk nyiram, pagi nyiram. Ternyata di Muntilan pagi itu hujan. Oh, gitu. Saya tunda sampai sore. Karena udah kehujanan gitu. Tidak, Oh, itu tidak? di dalam greenhouse. Tapi kita penganggrek itu kenal yang namanya agroklimat. Hmm. Agroklimat itu bagaimana cuaca di sekitar greenhouse kita itu berpengaruh terhadap tanaman, terhadap pertumbuhan anggrek. Iya. Jadi memang saya benar-benar memposisikan anggrek itu sebagai seorang bayi. Oke. Perawatan yang benar-benar khusus. Mhm. Kita harus sebagai manusia kita harus paham apa yang dia mau. Kemudian ketika cuaca tidak memungkinkan, cuaca lembab, Mhm. itu hujan, walaupun di dalam greenhouse itu tidak kehujanan, Iya. saya akan menunda. Mhm. Saya akan menunda penyiraman itu baik sore maupun hari selanjutnya. Begitu. Ya, bahkan kalau sore memang hujan, Aha. itu saya akan tunda ke hari berikutnya, pagi harinya. Itu tidak masalah itu ya. Tidak masalah. Karena Tidak apa-apa, karena anggrek itu pada dasarnya dia epifit. Dia kekurangan air pun akan bisa hidup dari udara. Mhm. Ya, karena dia memang tahan kering. Bahan kering ya. Ya. Gitu. Di ekspedisi pun kami sering mengirim itu 3 sampai 4 hari di perjalanan. Iya. Itu Bahkan di aman-aman luar kota, luar pulau juga seperti Luar itu. Pulau Jawa juga aman. Mhm. Sampai seminggu pun aman. Iya. Ya, memang ya syaratnya harus kering itu tadi Kering kalau ya. di pengiriman ya. Oke, begitu. Dan penyiramannya juga tidak disiram gitu aja, pakai sprayer atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau penyiraman air Mhm. itu saya pakai selang, langsung pakai selang enggak apa-apa. Oh, pakai selang gitu, dikocorin gitu. Dikocor enggak apa-apa. Ah. Tapi kalau untuk pemupukan atau Mhm. obat-obat seperti pestisida, Iya. bakterisida yang lain-lain itu harus pakai sprayer, di spray. Oke. Ya, karena harus merata terkena daun bolak-balik. Mhm. Batangnya juga harus terkena. Mhm. Seperti itu. Di Jadi spray ya. ya, metodenya sebenarnya simpel. Mhm. Ya, yang menjadi kendala itu adalah bagaimana ketelatenan kita atau kesabaran kita. Telaten ya. Iya. Mhm. Karena tiap hari ada jadwal itu sebenarnya. Ah. Ya, saya punya jadwal. Jadi hari Senin nyemprot apa, Selasa apa, Rabu apa. Wow, gitu. Dan itu fleksibel. Kalau di musim penghujan ini tidak bisa paten jadwalnya. Ah. Nah, kalau mendung misal Senin nyiram, ternyata Senin itu mendung. Mhm. Kemudian nyiramnya Selasa, otomatis pemupukan yang tadinya harusnya Selasa saya mundur Rabu. Mundur ya. Ah, oke, Ya, gitu tapi ya. dalam 1 minggu itu harus terjadi paling enggak 1 kali atau 2 kali. Begitu Ya, tapi harinya aja yang fleksibel. Begitu. Seperti itu. Ya, layaknya tumbuhan. Ya. Ini tentu akan menjadi salah satu tempat untuk hinggapnya serangga mungkin, Iya. atau bahkan insektisida dan juga yang lainnya. Apa sih yang paling sering mengganggu dari tanaman anggrek ini? Kalau Ulat mungkin atau ada nggak? kalau hama atau hewan-hewan pengganggu Ya. itu saya bisa jelaskan sedikit. Jadi konsep anggrek itu idealnya kita budidaya menggunakan greenhouse. Mhm. Itu supaya yang pertama hama atau hewan-hewan itu tidak masuk. Oke. Nanti seperti kupu itu juga bahaya. Mhm. Kalau saya membuka pintu mau masuk greenhouse itu memang harus wajib sesegera mungkin saya tutup kembali. Oke. Itu karena jika ada seekor kupu masuk, Mhm. itu dia akan bertelur kemudian menjadi ulat. Nah, Iya. ulat itu yang akan memakan daun. Mhm. Nah, di samping itu nanti kita sering mengenal kalau di istilah persawahan juga ada lalat buah. Mhm. Nah, itu yang sering menyebabkan patek atau gagal panen cabai. Itu di tempat saya juga menyebabkan kuncup-kuncup anggrek itu gagal mekar. Ah. Jadi lalat buah itu dia ibaratnya dia menggigit, meninggalkan telur di dalam kuncup bunga lalu akan menjadi larva. Nah, itu yang menjadi bunga tersebut busuk, gagal mekar. Kemudian nanti masih ada serangga seperti walang atau dan sebagainya itu Iya. menurut saya itu umum. Aha. Nah, tapi yang spesifik itu tadi kupu, Aha. kemudian Lalat. lalat buah, Mhm. dan ada lagi itu tungau. Tungau. Tungau itu memang khas sekali, itu hama yang menyerang anggrek. Hmm. Itu menyerang dedaunan. Bukan yang kutu kebul itu. Tembakau juga kan tungo menyerang ya. Iya, Ya, jadi ini sekaligus saya memotong pembicaraan panjenengan. Mhm. Apakah dari perawatan anggrek itu juga tingkat kelembapan, kemudian tingkat kan ada nih kita sering menemukan anggrek-anggrek di liar. Nah, Ya, di alam ya. di alam. Nah, itu saya mau tanya nih, ketika sudah dirawat dalam sebuah tempat itu media tanam apa yang paling bagus untuk anggrek sebetulnya? Untuk berbagai jenis anggrek yang ada, itu apa yang paling bagus? di dalam greenhouse maksudnya. Oh, ya. Ah, Udah dari itu- greenhouse soalnya ya. Ya. Itu media yang paling tepat kalau menurut saya kadaka itu tadi moss hitam dan arang. Oh. Arang kayu. Ya. Iya. Bahkan saya sering menggunakan papan kayu Mhm. Hmm. atau papan dari pakis, itu pohon pakis itu Iya. kan bisa dimanfaatkan menjadi lembaran-lembaran papan, ya itu untuk menempelkan anggrek, Iya. menjadi media anggrek. Itu memang lebih estetik sih menurut Iya. saya. Hmm. Jadi selain ditanam di pot, itu juga bisa
ada inovasi kalau kita mau mempercantik rumah atau kebun itu Ya. dengan media tempel-tempel seperti itu. Baik. Begitu ya. Jadi ini sebenarnya di lingkungan kita tuh ada ya, Mas Ozi, Ada. beberapa media-media ini dan cukup murah sebenarnya. Cuman perlakuannya saja Yang beda. Ya. Harus Sekali lagi kita mau tanya nih, ini kan untuk memcut teman-teman yang usahanya hampir mirip dengan beliau, itu kira-kira modal awal yang dikeluarkan untuk ini seperti apa? Untuk tanamannya bukan Iya. termasuk greenhouse-nya tadi ya. Kira-kira modal berapa, Mas? Kalau saya bisa menjawab itu satu paket. Mas Mas Ozi. boleh. Satu paket ya. Bongkar ya. Iya. Satu paket itu apa saja ini? Kalau satu paket itu sudah termasuk pendirian greenhouse, itu media bahannya materialnya pakai baja ringan ya. Oke. Dengan kemudian ada instalasi seperti listrik, kemudian dindingnya itu Iya. kita pakai jaring insect net. Oh. Nah, lalu ada plastik UV sebagai Ya, atap. Bang. Oke. Kemudian biaya tenaga tukang, kemudian pembuatan rak dan juga bibit-bibit anggreknya itu Untuk ukuran berapa dulu? untuk ukuran 5x5, 25 meter persegi. Oke, Oh, oke. 25 meter Itu habisnya sekitar 25. 25 juta. Cuan lagi kan. Itu 5 makan. kali 5 ya. 5 kali Ya, 5. 5 kali Ukuran. 5. Tinggal nanti dikalikan berarti. Iya. Kalau saya punya 500 meter, tinggal dikalikan ya. Iya, paling enggak itu 1 meter persegi itu 1 juta. Siap-siap, Mas. Oh gitu. Jadi untuk ukuran greenhouse 1 meter persegi itu dengan budget 1 juta. Iya, Itu baru greenhouse-nya. Hitungan kasar Ya. seperti itu. Itu sudah ada? Sudah ada kasih- apanya aja itu? Kita kasih peluang lagi untuk beliau-beliau. Karena Iya. apa? Tanaman kan sebagai untuk kita-kita yang banyak penat di luaran. Ini karena kebetulan sudah mau turun tol, nanti banyak orang kaya baru. Nah, Oh, ini bisa Sasarankan. dimaksimalkan. Ya. Oke. Soalnya ini bisa untuk terapi kan tanaman ketika kita penat, ketika lagi Iya. ada problem, melihat tanaman berbunga, kemudian proses Oh, perawatan, gitu. itu menjadi sebuah terapi tersendiri buat kita. Kalau saya sedang benar lihat ikan. Iya, beda-beda kan. Beda. Kadang ada yang suka bunga, ada Burung. yang suka jeng-jeng, dan Wah. sebagian burung juga ya. Iya. Oh gitu. Mas Ozi ya. Oke, jadi tadi kita kembali tadi paket paling enggak 5 kali 5 itu 25 juta ya. Iya. Oke. Itu memang kembali lagi sebenarnya ke bahan pembuatan greenhouse. Iya, paham. Iya. Ya. Otomatis itu kan sebagai invest jangka panjang juga kan. Betul. Jadi ilmu yang sudah Anda pelajari kemudian terapkan dalam sebuah tanaman ini, otomatis dari situ kan peluang-peluang bisnis baru itu akan muncul. Jadi Iya dong, intinya iya. lakukan dari yang terkecil dulu. Kita sabar, kita lakukan, otomatis manusia itu kan sudah diberikan akal pikiran masing-masing, secara tidak langsung akan berkembang sendiri. Betul nggak sih? Betul. Bagaimana supaya hasil kita itu qualified dan diakui orang, bagaimana seperti tadi kita kembali bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Itu adalah salah satu invest yang terbaik untuk kita. Iya. Iya. Saya bisa menambahkan satu lagi. Iya. Ya Apa, boleh Mas? Mas. 1 menit saja Mas. Oh iya, kalau invest itu tidak hanya soal barang ya, Iya. tapi saya selalu invest tentang ilmu, keilmuan untuk masyarakat karena memang background kuliah saya itu kan kependidikan. Oh, iya, Nah, kependidikan. jadi saya Schedule, berusaha Mas. bermanfaat. Ya. Jadi kadang memang saya harus berinvestasi kepada masyarakat itu saya Ya. menularkan ilmu melalui pelatihan-pelatihan yang sering saya lakukan. Oke. Ya, memang- Baik datang ya. atau datang langsung ya. Ya, datang langsung bisa, nanti rombongan atau saya memang alhamdulillah ini sering dimintai tolong untuk menjadi narasumber ke dalam Oke. acara-acara pelatihan seperti itu. Mas Oji juga sering diundang, undang Iya. ke Duren. Ya. Oke. Baik, Mas Riza, kalau kita mau bahas angker ini memang gak cukup 1 jam, Iya. 2 jam lebih ya. Lebih. Oke, dan kita ketemu di podcast yang lainnya. Iya. Oke. Nanti kita kunjungi ya. Kita Oke. kunjungi ya. Duluan siapa antara? Di media sosial. Jangan lupa kunjungi @bunda.orchid Betul. ya di Instagramnya Mas Reza. Baik, Mas Ozi, Ya. kita tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Baik. Ada beberapa closing statement yang akan kita sampaikan kepada keluarga Fas. Silakan Mas Ozi. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Fast FM Radio yang telah memfasilitasi kita teman-teman UMKM. Kemudian ada juga Lembu Mikarta yang tidak bosan-bosannya untuk membantu kita. Jadi intinya pesan kami, lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya. Pasti suatu ketika kita akan memetik hasilnya Amin. di lain hari. Oke, nggak harus hari ini ya? Iya, nggak harus hari ini. Baik, terima kasih. Mas Riza, sebagai closing statement. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Fase FM yang telah mempercayai saya untuk mengundang saya menjadi narasumber pada siang hari ini. Kalau pesan saya itu yang paling penting untuk generasi muda ataupun
generasi tua, itu carilah bisnis atau usaha yang memaksa otak kita untuk berpikir. Nah, jadi nanti bagaimana kita dapat berinovasi, berkembang itu tergantung dari otak kita. Seperti itu. Begitu. Terima kasih waktunya Mas Reza di tengah kesibukannya. Segera pulang aja, angkringnya dia udah menanti tuh. Kalau ditinggal lama-lama dia kangen. Oke, baik, terima kasih. Salam juga untuk Bapak siapa? Bapak Tito Listianto. Pak Tito, terima kasih sudah mengantarkan putra tercinta ya. Masya Allah. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang ya. Dan keluarga Fas, silakan untuk Anda yang bisa berkunjung ke Bunda Orchid yang ada di Wonolelo Muntilan. Ya, untuk Anda kontak personnya bisa dihubungi 0858 0234 4556. Nah, dia Mas Reza berkesempatan membuka untuk Anda yang ingin bermitra ke Mas Reza, entah itu pembelian atau bahkan pembuatan dari greenhouse yang akan diterapkan di tempat Anda. Baik, saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri keluarga Fas. Lakukan sekali lagi hingga kamu berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.